Karena hari ini bertepatan dengan waktu kematiannya Jongmun, kemudian Boyun pun menyuruhnya untuk segera melepas segala beban kehidupannya yang selama ini dia tanggung agar bisa pergi ke tempat yang lebih baik. 아니요. 어머니 언니. 그렇게 두고 가는 게 아니야. 이제는 편히 쉬어도 돼. 가자 이제. 꼭 기억할게요. Cerita dibuka oleh Koryon yang sedang minum di sebuah kedai. Junwoong yang melihat Koryon tak seperti biasanya, kemudian menghampirinya dengan maksud ingin menjadi teman curhatnya. Namun Koryon malah memarahi Junwoong untuk tidak mengganggunya karena hari ini dia ingin menyendiri. 꺼져줄래? Keesokan harinya Junwoong melihat Koryon yang hendak pergi ke suatu tempat. Dan saat ditanya, Koryon hanya bilang bahwa dia akan pergi menemui temannya. Junwoong khawatir akan keadaan Koryon, kemudian mendeteksinya melalui aplikasi Jumadeng, dan dia melihat energi negatif Koryon sangat tinggi. Lim yang baru datang kemudian diberitahu bahwa energi negatif Koryon mencapai 100%. Namun Lim tak begitu terkejut saat mendengarnya, karena dia tahu jika sekarang merupakan hari liburnya Koryon. Jadi setiap malaikat maut yang ada di Jumadeng memiliki jatah libur sekali dalam setahun, bertepatan dengan peringatan hari kematiannya. 휴가날이군요. 본인의 기일입니다. Koryon yang melihat reinkarnasi dari teman masa lalunya, kini terlihat lega karena temannya bisa hidup dengan bahagia. 아가씨. Junwoong ingin tahu masalah apa yang sedang dihadapi Koryon. Kemudian dia menemui sang kaisar hingga akhirnya sang kaisar pun membuka semua kisah penderitaan Koryon di masa lalu. 들여다볼 준비가 되었구나. Cerita mundur ke 400 tahun yang lalu. Koryon yang terlahir dari keluarga bangsawan, kini sedang merajut sambil ditemani Gobdan. Saat akan berburu, Koryon tak bisa berkonsentrasi, karena di sisi lain ada Junggil yang sedang belajar memanah. Junggil yang melihat seorang anak dari rakyat jelata, kemudian memperingatinya untuk tidak memasuki hutan lagi, karena itu merupakan wilayah khusus untuk anak bangsawan. Namun saat Junggil akan melaporkannya, tiba-tiba Koryon datang dan mengatakan jika Junggil terlalu berlebihan, sehingga dia pun pergi dengan hanya memberikan peringatan. Sesampainya di desa, Koryon mengunjungi rumah seorang ahjusi yang pernah menyelamatkannya dari gigitan ular. Koryon hendak memegang tanaman di depannya, langsung dicegah oleh ahjusi ini. Karena walau terlihat biasa, akar dari tanaman itu sangat beracun, bahkan bisa membunuh kuda dan sapi. Keesokan harinya saat akan berburu, Koryon mendengar suara Junggil yang kesakitan akibat digigit ular. Karena butuh pertolongan cepat, akhirnya Koryon membawa Junggil ke tempat ahjusi sebelumnya. Saat tersadar, Junggil diberitahu bahwa dia harus berterima kasih kepada Koryon, karena Koryon tak terlambat menyelamatkannya. Walau anak bangsawan, Koryon tak pernah membedakan rakyat jelata dan para bangsawan, karena menurutnya semua nyawa itu penting untuk diselamatkan. 아가씨가 받아야 할 듯 싶습니다. Beberapa hari telah berlalu, Koryon yang membawa hasil buruannya kini terkejut karena warga desa telah mendapatkan burung yang lebih banyak. Rupanya itu semua merupakan hasil buruan Junggil yang sengaja ia bawa untuk warga desa. Junggil yang dulu pernah bersikap arogan dan membedakan kasta, kini telah berubah. Dia berjanji tak akan lagi membedakan rakyat jelata dan para bangsawan. Lalu ahjusi ini mengatakan bahwa ada kabar yang beredar jika para pemberontak telah menyeberangi sungai perbatasan dan akan melakukan penjarahan. Koryon yang telah mendengar kabar ini dari sang ayah kemudian memberitahu Junggil bahwa permintaan dinasti Jin yang tak ada habisnya menjadi penyebab keributan. Dan karena pertahanan negara yang lemah, ahjusi sangat menyayangkan jika yang diagungkan hanya para pejabat pemerintah, padahal yang seharusnya diperkuat adalah pasukan militer. juga 망연에서 일깁니다. 약하니. Junggil yang mulai peduli pada kedaulatan negara akhirnya mulai berlatih bela diri. Sedangkan di rumah, ayah Koryon menyuruhnya untuk segera menikah. 어찌 이리 갑자기 이름도 모르는 자와 안 됩니다 아가씨. Koryon yang tak ingin dijodohkan akhirnya mendatangi rumah si pria. Dan saat dibuka, ternyata Junggil yang hendak dijodohkan dengannya. Sehingga Koryon yang awalnya menolak, kemudian menyetujuinya. Koryon sangat menyukai aksesoris
lalu berhenti sebentar untuk membelinya. Namun saat memilih, Junggil mengoleskan eyeshadow merah ke mata Koryon karena menurutnya warna merah sangat cocok dengan riasan mata Koryon. 끝까지 기다려야 하니까. 믿습니다. Singkat cerita, hari pernikahan pun tiba. Gobdan yang sedang menari kini ikut mengiringi prosesi acara pernikahannya Koryon dan Junggil. Beberapa tahun telah berlalu. Saat sedang memilih aksesoris lain, tiba-tiba pasukan militer datang untuk meminta bantuan pada Junggil yang telah memilih untuk menjadi abdi negara. 견물생심이란 말이 있지 않습니까? 있는 게 있으면 골라보시오. 왜? 무슨 일이냐? 적반사 이춘. Walau terasa mendadak, Koryon bisa mengerti karena dia dan Junggil memiliki pemikiran yang sama, yaitu keamanan negara lebih penting daripada keselamatan pribadi. Keesokan harinya Gobdan memberitahu Koryon mengenai rumor yang beredar bahwa pasukan King akan segera menyerang. Saat mertua Ko datang, Gobdan izin pergi ke pasar untuk belanja stok makanan. Lalu beberapa saat setelah Gobdan pergi, datanglah pasukan pemberontak yang langsung menyerang mereka. Koryon yang berhasil memanah semua pemberontak, kemudian menyuruh mertuanya untuk berlindung ke ruangan bawah tanah. Sedangkan Koryon akan pergi dulu ke pasar untuk menyelamatkan Gobdan. Gobdan yang sedang ditarik untungnya bisa diselamatkan oleh Koryon. Namun saat Koryon mencoba menyelamatkan wanita lainnya, tiba-tiba ia ditarik oleh salah satu pasukan dan berhasil membawanya. Saat kembali dari perang, Junggil melihat desanya telah diserang. Dan saat pulang ke rumah, Junggil baru mengetahui jika sang istri telah ditangkap. Tanpa banyak berkata, Junggil langsung balik badan dan kembali untuk mencari Koryon. Koryon dan tawanan lainnya kini dibawa melewati perbatasan dinasti Joseon, sehingga Gobdan yang telah hilang harapan mulai menangis di hadapannya. Saat malam hari, Koryon melihat sebuah tanaman beracun yang dulu ia lihat di depan rumah Ahjusi, sehingga dia berencana untuk mencampurkan akar tanaman itu ke sup makanan malam mereka. Dan akhirnya, Koryon berhasil menghabisi semua pasukan yang ada, sehingga mereka pun bisa kabur dari lokasi. Junggil yang terlambat datang hanya melihat mayat-mayat musuh yang bergelimpangan. Lalu keesokan harinya, Koryon dan tawanan lain yang berhasil selamat kini telah sampai di dinasti Joseon. Bukannya disambut, mereka malah disuruh kembali karena semua perintah pimpinan jika warganya telah keluar dari perbatasan, maka sudah tidak dianggap lagi jadi warga Joseon. Koryon yang tak terima mencoba menerobosnya, namun si penjaga langsung memasang badan hingga akhirnya Junggil datang dan berhasil menolongnya. 이 여인들의 털끝 하나라도 건드리. 오셨습니까? 1 tahun telah berlalu. Koryon yang terus mengalami mimpi buruk mengenai kejadian, kemudian disarankan Junggil untuk pergi ke dokter. Saat pulang berobat, Koryon dipandang sinis oleh setiap warga karena mereka menyangka semua rumor yang beredar itu benar, di mana Koryon dan wanita lain yang berhasil selamat dari tawanan musuh malah disangka menjual diri agar bisa kembali ke desanya. Ibunya yang tak tahan mendengar rumor yang beredar kini menyuruh Junggil untuk melepaskan Koryon karena dia akan mencarikan istri baru untuknya. Namun Junggil tak mau menerima permintaan ibunya karena dia menganggap bahwa setiap wanita yang kembali dengan selamat itu merupakan korban dari lemahnya peran negara dalam melindungi warganya. 어찌 죄를 여인들에게 묻는 것이? 소문은 어떡할 거야? 총상한 날이 안방만인 얘기. Ibunya yang lebih mementingkan kehormatan keluarga daripada Koryon, kemudian memberikannya sebuah pisau dengan maksud menyuruh Koryon bunuh diri agar bisa mati dengan terhormat daripada mati di tangan orang lain. 어머님, 남의 손에 죽을 것이다. Lalu keesokan harinya, Koryon dan Gobdan yang datang ke pasar untuk belanja langsung diteriaki kata-kata hinaan sampai disiram air dan dilempari batu. 에라 이거 너무구라 이씨. 주제 꼴에 자존심은 있나 보지? Tanpa belas kasihan, mereka terus melempari mereka dengan batu dan sayuran, sehingga Gobdan merelakan dirinya untuk melindungi Koryon dari setiap timpukan. 제가 Koryon yang melihat Gobdan telah meninggal, kemudian mencoba bunuh diri di rumahnya. Namun Junggil berhasil menghalanginya.
Junggil yang telah habis kesabaran karena melihat istrinya menderita akibat rumor yang beredar, akhirnya membasmi setiap orang yang menghina Ko sebagai wanita murahan. 칼을 그리스라 배우셨습니까? Ketika hendak pulang, Koryon menghentikan Junggil karena telah berbuat salah dalam menggunakan pedangnya. Koryon tak ingin Junggil kehilangan jati dirinya, sehingga tega membunuh setiap orang yang menggosipkannya. Namun karena Junggil sangat menyayangi Ko dan tak mau melihat Ko menderita, Junggil pun tak peduli seberapa banyak orang yang akan dihabisinya, sebab dia ingin menumpas semua orang yang telah memfitnahnya. Di kamar, Koryon terus menyalahkan dirinya karena dia merasa jika Junggil telah kehilangan jati diri akibat rumor tentangnya, sehingga dia memutuskan untuk mengakhiri hidup dengan menyayat nadi di pergelangan tangannya. 부끄러운 이승에서의 인연은 Dan saat Junggil tiba di rumah, dia tak menyangka jika istrinya yang dicintainya selama ini telah pergi untuk selamanya. 하지 마세요. 왜?